Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama SMK Ardakaria. Kembali lagi di hadapan Anda dengan saya Alvena Kasaputri. Kali ini masih di acara yang sama, yaitu bincang-bincang santai SMK Ardakaria. Sobat Azza, di video kali ini kita akan membahas tentang buku Indonesia Menggugat karya Insinyur Soekarno. Pasti kalian tahu kan Insinyur Soekarno siapa? Jadi Insinyur Soekarno itu tidak hanya seorang presiden pertama, tapi Pak Insinyur Soekarno ini sesungguhnya sang proklamator kemerdekaan Indonesia lebih tepatnya. Dan beliau merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah politik era imperialisme dan kapitalisme. Terbukti dituliskannya buku Indonesia Menggugat. Nah, untuk lebih jelasnya, di sebelah saya ini ada teman saya, itu satu sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailul Amalia Semawada. Saya kebetulan satu kelas dengan Mbak Alvin. Saya dari kelas 10 DKV. Oke, kita ini kan ingin membahas Indonesia Menggugat. Betul. Apa sih yang Mbak ketahui tentang Indonesia Menggugat? Indonesia Menggugat ya. Secara umum, Indonesia Menggugat adalah pledoi atau nota pembelaan yang ditulis sendiri oleh Bapak Insinyur Soekarno selama 1,5 bulan di dalam penjara yang pada saat itu kaleng itu sebagai alasnya, dan tinta yang dipakai oleh Bapak Insinyur Soekarno itu diberikan dari istrinya, yaitu Ibu Inggit. Nah, apa sih Indonesia Menggugat itu? Indonesia Menggugat itu sebenarnya tujuannya I.S. Soekarno membacakan itu untuk dibacakan di pengadilan sebelum beliau divonis 4 tahun penjara, yang berisikan tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajahan Belanda pada saat itu. Seperti itu. Jadi di penjara itu menulis Indonesia Menggugat ini menggunakan kaleng, dan tintanya ini diberikan oleh istri. Ya, dari Ibu Inggit. Oke, yang menyebabkan Insinyur Soekarno divonis 4 tahun penjara itu? Ini, karena pada saat itu Insinyur Soekarno dengan 3 kawannya, yaitu Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Supriyadinata mendirikan sebuah partai yang bernama PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, karena pada saat itu kan Belanda melarang pembentukan partai baru, sehingga partai PNI mendapatkan sebuah bentuk pelanggaran dari pemerintah Belanda, yaitu masuk ke dalam pasal karet Hadzai artikelen, yang sebenarnya pasal itu digunakan oleh Belanda untuk menjebloskan pejuang-pejuang Indonesia ke penjara. Seperti itu. Sebenarnya alasan Belanda alasan Belanda menjadikan PNI ini sebagai bentuk pelanggaran dan kemudian menjebloskan 4 tokoh itu ke penjara karena Belanda ini was-was nih Mbak, alih-alih kekuasaannya ini akan roboh dan runtuh dari Indonesia, seperti itu. Dan pelanggaran itu mengapa itu? Jadi gini, Mbak ingat nggak kejadian G30 SPKI yang lubang buaya yang di Jakarta ya, itu? ya. Ya, itu kan diprakarsai oleh PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, setelah kejadian itu, Belanda kemudian membubarkan PKI karena menurutnya mengganggu kekuasaannya di Indonesia. Nah, setelah PKI dibubarkan, Belanda itu melarang pembentukan partai baru. Nah, karena PNI ini kemudian berdiri dan diprakarsai oleh I.S. Soekarno, seorang pemuda yang gagah, yang tegah, yang tegar, gitu kan Mbak, yang bersemangat tinggi gitu. Akhirnya Belanda kemudian merasa takut kan Mbak, kalau kejadian PKI ini keulang lagi. Terus mengakibatkan kekuasaan Belanda ini terganggu, sehingga Belanda kemudian menjatuhkan pasal kepada Partai PNI, I.S. Soekarno dan 3 kawannya dalam pasal karet Hadzai artikelen. Kemudian mereka divonis hukuman penjara. Lalu tujuan Insinyur Soekarno menulis buku ini pada logikanya pasti akan ditolak oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Sebenarnya tujuannya I.S. Soekarno ya Mbak, kalau dilogikakan memang sebenarnya bakal ditolak kan. Sebelumnya gini, saya baca buku ini tuh susah buat memahami. Jujur saya susah buat memahami karena baru kali ini saya membahas tentang membaca bacaan tentang keadaan politik pada zaman penjajahan. Nah, tapi satu inti yang saya temukan I.R. Soekarno menuliskan buku ini adalah sebenarnya beliau ini ingin menunjukkan
bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama itu dengan adanya imperialisme dan kapitalisme sangat-sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia. Dan beliau ini ingin semua ini diakhiri, Mbak. Beratus-ratus tahun Belanda menjajah Indonesia. Dengan adanya imperialisme dan kapitalisme, Indonesia semakin melangsa, Mbak, semakin melarat gitu kan, Mbak. Kapan ini berakhir gitu kan? Kapan Indonesia itu bisa bebas dari penjajahan? Kapan? Lalu makanya dituliskan dalam bentuk buku Indonesia Menggugat. Karena kan pada zaman dulu anak-anak muda kan nggak semuanya bisa belajar, nggak semuanya bisa berpendidikan. Jadi mereka itu minim pengetahuan tentang imperialisme dan kapitalisme. Jadi mereka nggak tahu apa sih kok bisa dia tuh mereka itu disengsarakan oleh Belanda. Mereka nggak tahu alasannya karena minim pengetahuan imperialisme dan kapitalisme. Nah, dengan I.R. Soekarno menuliskan buku ini, mereka kemudian rakyat mengetahui, oh ini imperialisme dan kapitalisme ternyata sangat menyengsarakan kami sebagai rakyat Indonesia. Dan kami seharusnya bisa bangkit gitu. Kami seharusnya tidak ditindas. Dan kami seharusnya tidak terus dijajah. Intinya seperti kayak ini. I.R. Soekarno tuh pengen ini tuh semua ini segera diakhiri. Penjajahan segera dihapuskan dan Indonesia kemudian merdeka. Nah, tadi saya dengar ada kata imperialisme dan kapitalisme. Dari beberapa sumber buku yang saya baca, imperialisme itu sebenarnya masuk ke dalam suatu paham, yaitu suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi suatu bangsa, sebuah bentuk keharusan di dalam ekonomi negara, di mana selama ada ekonomi bangsa, selama ada ekonomi negeri, selama itu dunia melihat imperialisme. Sedangkan kapitalisme ini adalah sistem pergaulan hidup yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Makanya kenapa hasil jeripayah kaum buruh pada waktu itu nggak dikasihkan ke kaum buruhnya, tapi masuknya ke majikan. Nah, sebenarnya hubungan dua kosakata ini, imperialisme dan kapitalisme ini, dalam arti bahwa imperialisme melayani kepentingan politik kaum kapitalis. Intinya bahwa seperti tanam paksa, kerja rodi, buruh pembangunannya pada saat itu digaji sangat rendah, sehingga banyak yang mati kelaparan dan bentuk penyiksaan lainnya. Karena intinya imperialisme itu fokusnya ke negara yang nggak maju, Mbak. Negara yang kurang maju, sehingga mereka tuh bisa mengeluarkan taktik untuk menguasai ekonomi mereka dengan adanya imperialisme dan kapitalisme itu sendiri. Apa yang kemudian melahirkan pergerakan Indonesia? Oke, apa yang kemudian melahirkan pergerakan Indonesia? Begini, ini maaf ya kalau sedikit melenceng. Begini, menurut Karl Marx, seorang ahli sosiologi tahun 1818 sampai 1883, ahli sosiologi dari Jerman, menghasilkan sebuah teori sejarah perjuangan kelas yang menghasilkan dua kelas berbeda, yaitu kelas proletar dan kelas borjuis. Apa sih itu kelas proletar dan kelas borjuis itu? Jadi kelas proletar adalah kelas orang-orang yang tidak memiliki alat-alat produksi dan tidak memiliki modal yang kemudian dieksploitasi oleh kaum kapitalis atau kaum borjuis. Nah, kaum borjuis atau kaum kapitalis ini adalah kaumnya kelas orang-orang yang menguasai modal dan menguasai alat-alat produksi. Nah, terus menurut penelitian yang dilakukan oleh Karl Marx, beliau menghasilkan pada suatu saat nanti kaum proletar akan menyadari kepentingan bersama dan bersatu untuk kemudian memberontak kepada kaum kapitalis. Jadi gini, pada suatu saat nanti kaum proletar atau buruh-buruh Indonesia, rakyat Indonesia dulu akan menyadari kepentingan bersama, kemudian bersatu dan memberontak kepada kaum kapitalis. Nah, nantinya kaum proletar ini akan memperoleh kemenangan yang mengakibatkan terhapusnya pertentangan kelas. Sebenarnya, Mbak, pergerakan Indonesia ini muncul karena adanya imperialisme dan kapitalisme itu sendiri. Logikanya gini, kalau kita sering ditindas, kita sering dijatuhkan, sering terus, nanti lama-kelamaan muncul keberanian dari dalam diri kita kan, Mbak. Nah, seperti itu. Kayak senjata makan tuan kan. Belanda melahirkan adanya imperialisme dan kapitalisme di Indonesia, kemudian rakyat Indonesia pada suatu hari tiba-tiba menyadari kepentingan bersama untuk kemudian memusnahkan
imperialisme dari bumi pertiwi. Jadi intinya yang melahirkan pergerakan Indonesia ini adalah imperialisme dan kapitalisme itu sendiri. Yang kemudian karena adanya imperialisme yang mengakibatkan penderitaan-penderitaan yang tak terhitung banyaknya, muncullah semboyan ingin menyeruakan merdeka, kemudian bersatukan kaum proletar atau kaum buruh Indonesia bersatu, kemudian memberantas imperialisme sampai musnah di bumi pertiwi. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Belanda menanamkan penderitaan kepada rakyat Indonesia, kemudian rakyat Indonesia karena penderitaan itu, rakyat Indonesia kemudian menjadi kuat, lalu bisa mengalahkan Belanda dan mengusir Belanda dari Indonesia. Dan kemudian Indonesia merdeka, menyeruakan kemerdekaan pada tahun 1945. Oke Sobat Azza, sebelum kita akhiri podcast bincang-bincang santai SMK IPS kali ini, ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa menjadi pemuda itu kita harus menjadi pemuda yang mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang positif. Dengan hal yang positif, jangan sampai kemerdekaan yang sudah diperbarui oleh para pahlawan kita akan berakhir sia-sia. Betul. Karena kita tidak ngapa-ngapain di sini, ya. Kita hanya santai-santai karena kemerdekaan Indonesia sudah merdeka. Terus ada satu pesan untuk saya kepada pemuda-pemuda Indonesia. Kan kita ini sudah hidup di era merdeka, era milenial, generasi Z kalau kata orang sekarang. Kita itu udah masuk ke generasi Z. Nah, kita itu sebagai pelajar udah nggak merasakan sengsaranya pemuda-pemuda dulu waktu masih adanya imperialisme dan kapitalisme. Maka peran kita, seperti kata ungkapan Insinyur Soekarno, Mbak tahu ini nggak kalimat ini? Beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Apa sih Mbak kalimat ini? Kira-kira menurut Mbak, kok 10 pemuda terus IR Soekarno itu niscaya akan mengguncangkan satu dunia? Gini, pemuda itu semangatnya kan tinggi, idenya banyak, sedangkan orang tua idenya banyak, tapi aksinya itu kan tenaganya kan semakin berkurang kan, semakin bertambahnya usia. Maka IR Soekarno kemudian menciptakan ungkapan seperti itu. Pemuda itu dasar ujung tombak sebuah negara itu bisa maju. Dengan adanya pemuda yang berkualitas, negara itu bisa maju. Negara yang awalnya berkembang, negara yang awalnya masih kurang maju. Kemudian dengan adanya pemuda yang berkualitas bersatu, kemudian memajukan negara. Nah, seperti apa sih peran kita? Kemarin itu saya sempat menemukan rumus gimana caranya kita itu jadi pemuda yang kemudian melahirkan kolaborasi yang positif, yaitu 3K. BTW Mbak penasaran gak nih 3K? Apa sih itu 3K? Bukan kekenyangan, ke apa ya Mbak? 3K itu yang pertama, kesadaran. Kesadaran untuk apa sih? Kesadaran untuk kita itu melakukan perubahan negatif menjadi positif. Langkah awal yang harus kita tempuh itu kita harus sadar dulu. Sadar untuk membuat suatu perubahan, sadar untuk ikut berkolaborasi untuk negara kita. Nah, setelah sadar, kita butuh ini, yang kedua, kemauan. Kalau kita sudah sadar, kita kan kalau sudah sadar pengen ngelakuin. Kalau nggak ada rasa kemauan, ya kita sama aja stuck, nggak jalan di tempat itu aja. Cuman sadar, tapi nggak ada aksi, sama aja, nggak ada action, sama aja kan. Nah, setelah ada kesadaran, kemauan untuk melakukan perubahan, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, untuk terus mempelajari akhlak, karena akhlak juga penting. Kita butuh K yang ketiga, konsisten. Apalah daya ada kesadaran, ada kemauan, tapi nggak ada konsisten, sama aja kan. Gini, sesuatu yang instan itu melahirkan keburukan, kejelekan, kesengsaraan. Mie instan aja, yang namanya instan, harus direbus dulu, harus dicampur dulu, baru bisa dimakan. Apalagi hidup kan, Mbak? Apalagi perubahan. Kita pengen melakukan perubahan, kalau nggak ada konsisten, ya nggak bisa. Nggak bisa maksimal. Kita tuh butuh konsisten. Seorang alaf aja, untuk memperoleh ilmu-ilmu keagamaan baru yang
agama baru yang beliau pelajari itu kan butuh konsisten. Nggak 1 bulan 2 bulan terus bisa agama baru, enggak kan, harus butuh konsisten. Kita belajar itu juga butuh konsisten. Kita pengen melakukan perubahan juga butuh konsisten. Nggak harus dari langkah yang besar, dari langkah yang kecil dulu. Belajar yang tekun, kalau sekolah jangan bolos, kalau sekolah jangan nggak kerjakan tugas, kalau sekolah jangan hanya absen numpang absen, tapi nggak mengikuti pelajaran. Eman-eman dong mbak, kita SPP bayar, tapi kita nggak ngikutin pelajaran, ya ilmunya nggak dapet. Terus gimana kita mau melakukan perubahan? Kita mau melakukan perubahan positif, tapi kita tuh harus punya ilmunya, punya strateginya. Jadi sebagai pemuda, kita tuh harus punya 3K ini. Kesadaran, yang kedua pada tiba, kemauan, dan K yang terakhir ini konsisten. Karena ini sangat penting sekali. Kalau nggak ada konsisten, sama aja. Nggak ada yang berubah. Indonesia bisa berubah dari tangan generasi-generasinya. Jadi sebagai pemuda, kita tuh enak sekarang. Sekolah banyak. Tapi murid yang mau sekolah itu berkurang. Sedikit benar. Sekolah sekarang tuh banyak. Tapi yang mau sekolah ini yang perlu dipertanyakan. Dalam zaman dulu, pemuda seperti kita, jangankan sekolah, keluar rumah aja mereka takut. Misalnya dor, takut ditembak. Bukan ditembak itu, ditembak mati. Kita enak, tinggal berangkat sekolah, saling bawa pada orang tua, habis itu belajar di sekolah, ngerjain tugas, pulang, makan, habis itu melakukan hal-hal yang produktif. Seperti itulah langkah awal buat melakukan perubahan positif. Karena Indonesia ini kan masih negara berkembang ya mbak. Negara itu bisa maju karena generasinya. Ingat nggak? Negara Jepang. Negara Jepang ini korban dari Perang Dunia Kedua. Betapa hancurnya negara Jepang. Tapi hanya butuh beberapa puluh tahun negara Jepang kemudian menjadi negara yang maju. Karena apa? Karena generasinya itu. Karena peran pemudanya untuk negaranya itu sangat penting. Seperti ungkapan Insinyur Soekarno tadi, kalimat tadi. Pemuda itu ujung tombak suatu perubahan. Ujung tombak yang menjadikan negara Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Nanti setelah 10 tahun ke depan, kita bisa melihat bahwa generasi ini, generasi muda lah yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Jadi intinya, jadi siswa, jadi pelajar, jadi seorang pelajar, jangan malas, jangan patah semangat. Satu pesan kemarin, satu kata yang saya dapatkan dari Ustadz, ganduro, jangan menyerah. Itu prinsip yang dianut oleh orang Jepang, selain kaizen. Seperti itu. Jadi tetap semangat sebagai seorang pelajar, jangan mudah menyerah. Karena mimpi kita tuh harus besar, tapi langkah kita itu juga harus besar. Karena tanggung jawab yang besar memerlukan kekuatan yang besar. Kita sebagai pemuda kan kekuatannya besar, harus memaksimalkan kolaborasi kita untuk negara. Seperti itu.